Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi Pak Ustadz kita udah bahas-bahas nih mengenai orang-orang yang jauh dari Tuhan. Iya, benar ya. Kira-kira kan tadi Pak Ustadz menyinggung nih, katanya kalau misalkan orang-orang yang jauh dari Tuhan itu rentan terkena gangguan sihir, terkena gangguan jin, setan mungkin ya. Kira-kira itu seperti apa ya Pak Ustadz? Boleh dijelaskan nih? Iya benar. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu mereka selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi wali. Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu artinya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang jauh kepada Allah, dia jauh dari pertolongan. Sehingga kemudian semakin dia bermaksiat, semakin dia jauh kepada Allah, semakin dia akan gelisah kehidupannya, semakin dia akan terjerumus dengan gangguan-gangguan syaitan. Yang ini syaitan tinggal membuat misi aja mau dijadikan apa ini gitu kan. Dan gangguan-gangguan syaitan itu bukan hanya sekedar bisikan. Ya, bukan hanya sebuah bisikan yang kemudian akhirnya kita melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi gangguan setan ini bisa pada fisik. Para ulama itu banyak menceritakan bahwa ketika kita lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kita taat kepada Allah dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan mudah mengganggu kita secara fisik. Makanya adanya orang kerasukan, kemudian dikasih penyakit dengan penyakit-penyakit sihir, sehingga kemudian dia merasakan misalkan jantungnya terlalu laju atau kencang berdebar-debar. Ya, kemudian ada juga yang sakit-sakitan sampai masuk rumah sakit tapi sebetulnya penyakitnya tidak ditemukan secara medis. Maka ini sangat mudah sekali setan untuk mengganggu manusia yang lalai dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang-orang yang dekat kepada Allah, sekalipun gangguan setan bisa kena ke dia, tapi karena kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan dia mudah untuk keluar daripada belenggu syaitan, baik itu dalam bentuk sihir ataupun ain dan lain sebagainya. Nah, makanya tugas kita adalah bagaimana terus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang paling utama adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara hati, gitu ya. Adapun sakit, ya misalkan kita disihir, sakit gitu ya. Sakit ini kan hanya fisik. Sakit ini hanya fisik. Benar, dan kalau kita sakit, maka kita mendapatkan pahala dari setiap rasa sakit yang kita rasakan. Yang terpenting adalah jangan sampai kita sakit hatinya. Oh iya benar marid tadi. Sehingga kemudian sakit hati ini atau penyakit yang dalam hati ini akan terus mendorong untuk menjauh kepada Allah. Kalau kita hatinya bersih, ketika diuji sama Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah. Tapi kalau hatinya tidak baik, ya hatinya kotor, ketika kita ada ujian, maka kita akan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ternyata seperti itu ya. Nah, Pak Ustadz penasaran nih Pak Ustadz. Di zaman dulu kan ada kisah nih seorang perempuan malam lah kita dikatakan kalau kasarnya kalau lembutnya itu wanita penghibur. Ya, wanita penghibur Pak Ustadz dikisahkan bahwa dia masuk surga karena memberikan air ya kepada seekor anjing ya. Iya benar. Nah, itu kan dia sudah jauh sama Allah kan karena melakukan pekerjaan yang kurang yang dilarang ya gitu, benar. Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Iya. Jadi gini, hadisnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwa ada seorang pelacur atau bukan penghibur malam ya, tapi memang wanita malam yang kerjanya melayani lelaki-lelaki yang ingin berzina kan gitu. Jadi seumur hidup dia berzina, ya memang kerjanya itu kan gitu. Jadi satu ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan hampir mati, kemudian dia ambil terompahnya gitu ya, macam inilah sepatu ya. Kalau dulu kan sepatu dari kulit itu. Benar, kemudian dia ambil air, kemudian kasih minumnya seekor anjing itu, kemudian anjing itu sehat, kemudian bisa berdiri dan lari. Hanya gara-gara amal itu kata Rasulullah SAW dia masuk ke dalam surga. Padahal selama hidupnya dia melakukan dosa besar yaitu zina. Zina itu kan dosa besar. Iya benar. Ya, zina itu dalam Islam dirajam sampai mati. Gitu ya. Kalau ada yang berzina itu dirajam sampai mati. Tapi kemudian dia masuk ke dalam surga hanya karena satu amal. Intinya apa?
Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal, bukan ibadah kita. Dan yang masukkan kita ke dalam neraka jahanam bukan dosa yang kita lakukan. Karena sebesar apapun dosa kita, kalau Allah mau ngampunkan, mudah aja sama Allah, diampunkan, selesai, gitu ya. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan, maka tidak akan diampunkan. Nah, makanya yang membuat kita itu masuk ke dalam surga itu adalah ridho Allah. Nah, makanya kita nggak tahu amal yang mana dalam kehidupan kita itu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amal itu walaupun nampaknya kecil, sepele, tapi justru itu yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Ada satu hadis qudsi, ini bagus nih, karena kita berbicara tentang orang yang jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini menjadi motivasi. Sejauh apapun Anda dari Allah, masih ada peluang Anda untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencicipin surga. Jadi ada dalam sebuah hadits qudsi itu diceritakan ada seorang pemuda yang nggak pernah melakukan kebaikan. Kerjanya buat dosa, minum khamr, zina, judi, mencuri, merampok, membunuh, nggak pernah buat kebaikan. Sehingga kemudian ketika dia mati, kemudian dia bangkit pada hari kiamat, kemudian diadili di hadapan para malaikat dan Allah, kemudian divonislah dia masuk ke dalam neraka jahanam. Memang nggak ada amal, nggak pernah buat baik sedikit pun. Maka kemudian ketika dia berjalan ke dalam neraka, dia jalan ke arah pintu neraka, dia noleh ke belakang gini, noleh sedikit ke belakang. Maka kemudian ditanya sama Allah, kenapa kamu noleh ke belakang? Dia bilang, ya Allah, aku terima keputusanmu bahwa aku adalah penghuni neraka jahanam. Karena memang aku tidak pernah melakukan kebaikan. Iya, benar. Tapi jauh di lubuk hatiku ini, aku berharap adanya ampunanmu saat ini. Merinding. Tuh, ya. Maka kemudian kata Allah apa? Kalau kamu jujur, ya, bahwa kamu masih berharap, aku ampunkan. Ya, dan Allah pasti tahu kan bahwa dia jujur. Maka aku ampunkan kamu, jangan masuk neraka, silakan masuk surga. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Hadis ini bukan sebuah hadis agar Anda bermaksiat dan maksiat dan maksiat dan maksiat lagi. Benar Pak Ustaz. Tapi hadis ini adalah motivasi kepada orang yang bermaksiat dan mereka putus asa. Aku ini udah banyak dosa, nggak mungkin bisa kembali. Bahwa ada hadis seperti ini yang memotivasi bahwa sejauh apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau kembali kepada Allah, maka Allah akan terima. Nah, karena pada zaman sekarang tuh Pak Ustadz ya adalah beberapa atau mungkin banyaknya orang yang pada akhirnya mengacu pada cerita tersebut, ya akhirnya berbuat dosa gitu terus karena kena nanti juga masuk surga gitu. Iya banyak yang mikir gitu ya. Tetapi nih Pak Ustadz ya, kita kan tadi membahas seputar seseorang yang jauh dari Allah. Nah tadi juga sempat disinggung masalah gangguan sihir nih. Aku pengen nanya nih soal gangguan sihir nih Pak Ustadz. Kira-kira kan mungkin kan syaitan tuh lebih suka kepada orang yang tidak taat kepada Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi akan selalu menggoda ataupun mengganggu kita, entah itu memang dari syaitannya sendiri ataupun memang dari kiriman. Kira-kira untuk orang yang memang sudah terkena gangguan sihir tuh Pak Ustadz, apa-apa aja sih ciri-cirinya Pak Ustadz? Ciri-ciri orang terkena gangguan sihir. Iya, benar. Orang yang terkena gangguan sihir dia akan terlihat dari ciri fisik. Orang yang terkena gangguan sihir biasanya selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, khususnya kalau menjelang malam. Kemudian selalu sakit di perut, seperti asam lambung atau mah, tapi sebetulnya bukan asam lambung dan bukan mah. Sehingga kemudian kalau diminumkan obat, maka obatnya nggak akan menyelesaikan, nggak ada reaksi apapun. Kemudian selalu sakit di rahim, mungkin pendarahan terlalu banyak atau haidnya terhalang, gitu ya. Kemudian selalu berada di pundak belakang, dan kemudian ada juga yang sihir itu berdampak pada wajah, jerawatan yang terlalu berlebihan, wajah menjadi kusam, ya, terlihat tua padahal masih muda. Nah itu bisa juga karena dampak dari pengaruh gangguan sihir yang menimpanya. Kemudian juga bisa dilihat dari mimpi. Orang yang terkena gangguan sihir biasanya selalu mimpi jumpa ular. Dan ular itu menggigit. Ya. Kalau belum digigit, sihirnya belum kena. Tapi kalau sudah gigit, maka sihirnya sudah kena. Ya. Kemudian selalu mimpi binatang buas. Seperti serigala hitam, anjing hitam. Kemudian selalu mimpi berada di tempat-tempat yang menyeramkan. Seperti di kuburan. Kemudian berada di hutan, di tempat gelap, di di pulau gitu ya. Kemudian ada juga yang mimpinya itu hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Waduh. Ya,
mimpi dibunuh, mimpi mati, mimpi dikafanin gitu ya, mimpi ngurus jenazah. Nah, sehingga kemudian dalam kehidupan nyata dia selalu takut kalau ada seruni ambulan itu, dia takut. Kenapa dia rasa itu mau jemput dia gitu. Oh iya, benar. Nah, kalau ada seperti itu maka itu menunjukkan bahwa dia terkena gangguan sihir. Maka yang terpenting sebetulnya ada sebuah pertanyaan, karena kita judulnya ini adalah orang-orang yang jauh kepada Allah. Iya, benar. Kenapa sihir itu bisa kena, penyakit itu bisa mengena kita, masuk ke dalam tubuh kita. Sementara gangguan penyakit itu merupakan ujian ya. Iya, benar. Merupakan musibah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan musibah itu sebabnya ada dua. Yang pertama karena merupakan ujian kepada hamba atas keimanan yang ada dalam dadanya. Kalau ujian berarti untuk mengangkat derajat agar derajatnya lebih tinggi, naik kelas dia. Ada penyakit yang ditimpakan kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia, yang itu merupakan hukuman. Hukuman berarti karena dosa yang dilakukan. Nah, makanya kita harus introspeksi, sakit saya ini, ya, misalkan pemirsa di rumah, saya terkena gangguan sihir, apakah ini ujian atau jangan-jangan karena dosa di masa lalu yang pernah kita lakukan? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa yang menimpa kamu hari ini itu ulah tangan kamu di masa lalu. Gitu. Oke. Iya, mengerikan ya. Ustaz tadi tuh menyinggung soal sihir ya. Kira-kira itu bisa disembuhkan nggak apa bagaimana? Iya, sihir itu adalah penyakit ya ruhiyah. Jadi penyakit itu ada dua. Yang pertama ruhiyah, yang kedua adalah jismiyah. Ruhiyah adalah sakit yang datangnya dari hati, sementara jismiyah itu hadirnya karena lemahnya anggota tubuh, organ tubuh. Kalau organ tubuh kita jantung melemah, maka kita jadi sakit jantung. Oh iya, benar. Kalau tulang-tulang kita kemudian melemah, maka kita jadi sakit rematik, asam urat. Iya, benar. Kalau kemudian paru-paru kita sel-selnya melemah, maka sakit paru-paru kita. Kalau misalkan ginjal kita kemudian melemah saraf-sarafnya, maka akhirnya kita menjadi sakit ginjal. Nah, itu namanya sakit jismiyah. Kalau sakit ruhiyah, itu seperti sihir, itu ruhiyah. Bedanya apa? Kalau penyakit itu ruhiyah, ya, secara medis penyakit itu nggak ada. Ya, kalau dicek di medis itu nggak nampak, gitu ya. Tapi kalau penyakit jismiyah, itu penyakit itu nampak kalau dicek memang ada. Nah, makanya kalau orang terkena gangguan sihir, ya, kemudian dia datang ke medis, datang ke dokter, dicek nggak ada penyakitnya, maka sebetulnya penyakitnya nggak ada dalam tubuh, nggak ada di fisiknya. Tapi yang ada itu adalah di hatinya dan di pikirannya. Kalau dia bisa merubah hati dan pikirannya untuk mengabaikan segala penyakit yang dia rasakan, maka hilang. Betul ya. Wah, Masya Allah, ternyata seperti itu. Makanya ya. Perlunya motivasi. Orang yang terkena gangguan jin sihir itu perlu dimotivasi dia bahwa dia sebetulnya tidak sakit secara fisik. Dia sakitnya adalah secara ruhiyah, hati dan pikiran saja gitu ya. Kalau hati dan pikiran bisa dia kuasain, maka penyakitnya hilang. Oke, Masya Allah. Penyakit sihir juga bisa disembuhkan ya. Insya Allah. Baik, tadi kita udah bahas nih mengenai beberapa penyakit sihir mungkin ya, sama gangguan jin karena kita lalai sama Tuhannya. Nah, tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu dan tetap di Fajar Berkah pasti berkah.